berusaha kasab, ya, yang dengan kasab tersebut bisa menghasilkan rezeki yang halal. Itu kasabnya aja dapat kerjaan dari rezeki. Sebelum mendapatkan uang, dapat kerjaan dari rezeki. Nah, ini anugerah di dunia. Sampai mana anugerah di dunia? Sampai mati husnul khotimah. Itu sampai di situ yang disebut rezeki di dunia, sampai mati husnul khotimah. Artinya mati husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman. Itu mati husnul khotimah. Nah, terus faizin, ada faizin di kubur. Apa faizin di alam kubur? Nah, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir bisa menjawab. Lalu di alam kubur dijauhkan oleh Allah dari siksanya, dari fitnah kubur. Dan di alam kubur dikasih warna-warni anugerah kenikmatan, kebahagiaan. Alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kan Nabi pernah berdoa, ya, ada dalam doa di antaranya, ya Allah, jadikan kuburannya menjadi raudhatan min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman-taman surga. Jadi alam kuburnya merupakan kehidupan taman-taman surga. Lalu faizin di akhirat. Apa faizin di akhirat? Ketika dibangkitkan oleh Allah yaumal qiyamah, maka ini orang, ya, mendapatkan keselamatan, dijauhkan dari bencana-bencana hiruk pikuk, hal yang menakutkan, yang menyedihkan. Tuh, pada hari tersebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, kan? Tidak ada rasa sedih, hatinya dilapangkan, hatinya ditenangkan dalam suasana yang sangat genting sekali itu pada hari akhirat. Ya, lalu dikasih pakaian, dikasih minuman, termasuk dirubahnya wujud dengan wujud yang terindah. Ada yang wajahnya seperti matahari, ada yang wajahnya seperti bulan, ada yang wajahnya seperti bintang. Ini dalam hadis semuanya, ya. Lalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para ulama, para wali-wali Allah, dengan para nabi, terkhusus dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faizin, ya. Lalu faizin di akhirat juga mendapatkan syafaat pertolongan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk faizin di akhirat adalah proses perhitungannya, hisabannya digampangkan. Bahkan sebagian ada yang tidak diproses bighairi hisab, tanpa ada proses. Ya. Proses ditimbang amalnya tidak ruwet. Ya, amalnya ternyata lebih berat kepada amal kebaikan. Ini faizin. Proses waktu dibagi buku catatan amal bisa menangkap dengan tangan kanan. Ini termasuk faizin. Lalu sampai lewat siratal mustaqim. Nah, lewat siratal mustaqim, ya, tidak terpleset kakinya, ya, dari jembatan as-siratal mustaqim tersebut, tapi diteguhkan, dilancarkan perjalanannya. Bahkan ada yang cepat seperti kilat, tiba-tiba sudah ada di pintu gerbang surga. Ada yang seperti angin yang
menghembus kencang, ada yang seperti kuda balap yang lari kencang, ada yang seperti kecepatan anak panah ketika dilepaskan, ada yang lari gitu kan, ada yang jalan. Intinya yang selamat di atas Shiratal Mustaqim itu termasuk faizin. Lalu yang faizin itu adalah ujungnya yang masuk surga tanpa disiksa dulu, tanpa mendapatkan kesulitan-kesulitan, mendapatkan rasa takut, sedih. Nah, masuk surga. Ada yang lebih dulu masuk surganya, ada yang pertengahan, ada yang paling akhir masuk surganya. Itu masuk faizin. Di surga ada lagi yang faizin, artinya beruntung di atas beruntung, keberuntungan di atas keberuntungan, mendapatkan surganya yang paling tinggi, karena surga itu ada level-levelnya ya. Ahli surga yang paling sedikit mendapatkan bagian tanah surgawi itu dalam sebagian riwayat hadis luasnya seperti 50 kali lipat dunia. Itu yang paling miskin di surganya. Masya Allah. Ya. Nah, tapi kan di surga segalanya ya dengan kekuasaan Allah. Artinya tidak pakai faktor penyebab yang sulit, tidak seperti di dunia. Kalau ingin buah apel, kita lihat ya dari kejauhan taman apel, ya, kita nggak usah jalan kaki. Begitu ada keinginan, dan itu apelnya yang datang ke sini. Ya, itu alam surgawi seperti itu. Makanya walaupun luas, kita akan bisa menitikkan kaki kita dengan cepat dalam waktu yang singkat. Nah, ada surga Firdaus, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, macam-macam surga itu. Hatta dari mulai proses masuk surga, pintu gerbang surga itu ada 8 pintu gerbang surga. Ya. Nah, macam-macam. Ada yang dikhususkan masuknya pintu A, pintu B, pintu C. Ada yang dipilihkan. Dipilihkan silakan. Kamu mau masuk pintu yang mana silakan. Milih sendiri. Nah, macam-macam. Nah, termasuk faizin di surga adalah bisa sering berkumpul, bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau dengan keluarga sendiri jelas ya. Lalu faizin yang paling puncak di surga apa? Adalah kita dipertemukan oleh Allah dengan Allah. Mata kita ini diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya. Dibuka hijab penghalang. Ada saatnya seperti itu. Ada tempat teristimewa di surga untuk mempertemukan ahli surga dengannya. Masya Allah. Ya, ini nikmat yang paling puncak. Nikmat surgawi itu adalah ya, diperlihatkannya mata ahli surga kepada zat Allah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita mendapatkan ini. Ini makna minal aidin wal faizin. Ini minal aidin wal faizin itu doa. Ya. Lalu taqabbalallahu minna wa minkum. Ini syiar yang sunnah diucapkan berdasarkan hadis sahih. Ya, sehingga dalam hadis Bukhari ada babnya khusus. Bab ucapan yang diucapkan ketika Idul Fitri, kan? Nah, itu ada tuh. Ya. Ya. Apa taqabbalallahu minna wa minkum, artinya kita saling mendoakan semoga Allah menerima segala amal soleh dan saya dan amal soleh engkau.
minna daripada kami, wa minkum dan daripada kalian semua. Nah, ini doa. Ketika ada yang mengucapkan kalimat itu, maka jawab oleh kita amin. Ya. Setelah itu kita juga mengucapkan dengan kalimat yang sama. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum. Dijawab lagi oleh saudara kita, amin. Alhamdulillah. Di pagi hari ini Buya mendapatkan kehormatan dan kebahagiaan oleh Allah bisa bersilaturahmi ya dengan keluarga besar Masjid Jami An-Najmi ya dalam rangka halal bihalal. Artinya saling halalkan satu sama lain. Ya, di sisi lain juga dalam rangka tolabul ilmi. Ya, makanya sengaja ngundang kiai itu agar mendapatkan ilmu. Jadi majelis ini bukan sekedar halal bihalal. Ini majelis disebut majelis ilmu. Ini majelis disebut majelis zikir. Ya. Majelis ini juga bisa jadi majelis doa. Majelis ini menjadi majelis silaturahmi di antara kita semuanya. Ya, jadi sangat berbobot sekali ya dalam majelis ini. Yang fardunya dapat, yang sunnahnya dapat, kan? Mana yang fardunya silaturahminya, mana yang fardunya tolabul ilmi. Ada yang sunnahnya zikir bersama, ya maka disebut majelis zikir. Berdoa, saling doakan, ini sunnah. Ya, salaman di antara kita. Nah, ini sunnah. Mungkin di antara kita ada yang sambil wirid Quran, wirid sholawat juga. Ini bagian dari sunnah. Lalu i'tikaf di masjid, niat i'tikaf ini apa? Masjid. Hukumnya sunnah. Ya, barangkali ada yang masuk masjid juga sholat sunnah di masjid karena disunnahkan dalam hadis ya sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Jadi kalau masuk masjid jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat, gitu kan? Nah ini sunnah juga, Allah. Jadi yang wajib dapat, yang sunnah dapat. Alhamdulillah. Apakah penting kita mengadakan acara halal bihalal? Dan sebetulnya tergantung kepada keperluannya. Kalau merasa tidak perlu, ya tidak penting. Kalau merasa perlu, ya penting. Ya. Yang dimaksud perlu apa? Ini ada apa di sini? Maksudnya halal bihalal adalah ingin kita saling halalkan satu sama lain. Dan merasa perlukah kita saling halalkan di antara kita? Merasa perlukah kita saling memaafkan di antara kita? Ya. Kalau merasa perlu lakukan. Kalau tidak merasa perlu ya gak usah. Diundang ulama agar memberikan ilmu. Merasa perlukah dengan ilmu? Gitu kan? Kita dikir bersama. Merasa perlukah kita berzikir bersama? Nah, kita bahas satu saja umpamanya. Dari sisi apa? Dari sisi halal bihalal. Perlu jadi catatan kita bahwa yang menjadi sebab manusia mendapatkan siksa kelak di akhirat, bahkan sebelumnya, yaitu di kubur, siksa kubur, bahkan sebelumnya, yaitu siksa dunia yang disebut oleh Allah dalam Quran al-adzabul adna, siksa yang paling rendah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un.
Sadaqallahul aliyul azim, maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Kami berjanji, kata Allah, akan memberikan cita rasa siksaan yang paling rendah. Ya. Kapan itu? Di dunia. Dunal adzabil akbar, bukan siksaan yang paling dahsyat, bukan, karena itu kelak di akhirat. Kepada siapa? Kepada mereka yang berbuat kezaliman, yang berbuat kemunkaran, yang berbuat maksiat. Apa yang Allah kehendaki dengan memberikan cita rasa siksaan yang paling rendah di dunia tersebut kepada mereka? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar mereka bertobat, kan? Jadi dari dunia siksaan ada siksaan juga ada. Agar kembali. Ada siksaan yang paling rendah itu karena sebab kita tidak melakukan kewajiban, tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji, tidak macam-macam apa yang Allah perintahkan. Nanti ada azabnya di dunia ada. Atau kita melakukan yang dilarang, umpamanya baik mencuri, menipu, berdusta, atau judi, zina, atau banyak hal, ya. Nah, nanti akan ada azabnya. Nah, ini disebutkan dalam banyak riwayat hadis, ya. Orang yang meninggalkan sholat fardu di dunianya, begini, orang yang, nah, ada itu, ya, ada itu. Itu bagian dari azab yang paling rendah, yang barusan disebutkan, al-adzabul adna, azab yang paling rendah sekali. Kadang siksaan itu hati tidak tenang, bingung dan bingung, susah dan susah, gelisah dan gelisah, galau dan galau, ya kan? Bukan karena tidak punya duit. Banyak orang yang duitnya banyak, tapi dia galau aja, tidak bisa tidur. Ada yang dengan penyakit, ada yang dengan dirugikan harta, ada dengan diwafatkan teman hidupnya atau anaknya, keluarganya, yang dikasih musibah itu, musibah ini, dan sebagainya. Nah, warna-warni hal. Nah, ini al-adzabul adna, ya. Namun bagi orang-orang yang beriman, segala musibah yang Allah timpakan kepada orang yang beriman, yang pernah berdosa, ya, yang mana musibah tersebut Allah berikan karena dosanya, maka dengan musibah tersebut, nah, Allah menghendaki imma menghapus dosanya, wa imma mengurangi dosanya. Maka ada pesan, ya, dari para ulama-ulama ahli hikmah yang faham kepada hal ini. Jika kalian ingin terbebas dari ancaman Allah baik di dunia, di kubur, dan di akhirat, maka kan berbaik-baiklah kalian dengan Allah, dan berbaik-baiklah kalian dengan sesama makhluk Allah. Artinya berbaik-baiklah dengan Allah, ya. Bertobat kepada Allah. Jangan melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, cepat bertobat. Begitu pula kepada manusia, ya. Jaga jangan sampai berbuat kezaliman kepada sesama. Kalau sudah terjadi, cepat-cepat selesaikan. Ya, cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat minta halal. Kalau ada yang berkaitan dengan urusan harta, cepat bayar. Cepat kembalikan ganti rugi, kan? Nah, kecuali kalau orangnya dihak oleh orang yang punya hak, dihalalkan. Kalau dihalalkan, ya alhamdulillah, ya. Nah, sebelum Allah Ta'ala mengadabnya,
Karena ini bom waktu. Semua maksiat kepada Allah bom waktu. Semua kedzaliman kepada sesama bom waktu. Ya. Yang ini bom ini bisa saja meledak di dunia atau meledaknya di alam kubur. Ya. Akhir ledakan di neraka. Di akhirat. Ya. Sanggupkah kita berhadapan dengan azab tersebut? Ya tidak. Terus apakah kita menyadari kita mungkin punya kesalahan kepada Allah? Oh banyak, kalau begitu banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar. Ya, lakukan perintah Allah dengan benar. Jauhi larangan Allah. Ya, kalau ada yang perlu dikodok, cepat kodoin. Ya. Begitu pula dalam hubungan dengan manusia. Apakah kita menyadari bahwa kita pernah berbuat kesalahan kepada sesama? Ya. Kalau kita menyadari, cepat selesaikan. Ya. Makanya tadi Buya sebutkan acara halal bihalal seperti ini kembali kepada masing-masing. Apakah merasa perlu atau tidak? Nah, perlu kita sadari juga bahwa hubungan dengan tetangga itu adalah hubungan orang dekat setelah hubungan di dalam rumah. Ada bahasa rumah tangga. Sebagian makna rumah tangga itu artinya hubungan yang ada dalam rumah tangga, hubungan dengan sesama tetangga. Nah, hubungan yang ada di rumah tentunya itu sangat dekat sekali. Ya. Yang dekat itu yang kedua adalah dengan tetangga. Maka kebaikan ya tentu akan lebih dahulu mendapat kebaikan kita itu adalah orang-orang yang ada di rumah. Setelah itu adalah tetangga-tetangga kita. Namun perlu dicatat, keburukan juga sama. Yang mendapatkan keburukan dari kita ya adalah orang yang paling dekat, yang ada di rumah. Lalu setelah ada yang di rumah adalah tetangga-tetangga kita. Dia akan mendapatkan keburukan dari diri kita. Ya. Karena orang berbuat kebaikan dan keburukan itu sesuai dengan hubungannya. Ya. Itu kebiasaannya. Lalu hubungannya juga ada yang dekat, ada yang jauh. Maka yang dekat akan lebih cepat dia mendapatkan kebaikan dan keburukan. Nah, kalau kita ingin aman ya, dari siksa Allah di dunia, dikubur di akhirat, selesaikan urusan ini ya. Satu, selesaikan dengan orang rumah. Kedua, selesaikan dengan tetangga. Ya. Nah, ini harus difahami oleh kita. Lalu yang harus kita ketahui lagi bahwa kebaikan dan keburukan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan manusia itu ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hati. Yang kedua dari sisi perbuatan anggota jasad. Dari ucapan, dari pandangan, dari pendengaran gitu kan, dari perbuatan tangan, kaki dan sebagainya. Nah, kadang lisan kita, saya tidak pernah berdusta kepada siapapun, saya tidak pernah menghina, saya tidak pernah gibah. Barangkali hati kita
hati kita pernah hasut, merasa apa ya, tidak enak dengan kenikmatan, keberuntungan yang Allah berikan kepada tetangga kita. Tetangga beli mobil, ada rasa dalam hati nggak enak. Tetangga rumahnya ditingkatkan, ada rasa gak enak. Tetangga udah beli kulkas baru, ada hati gak enak gitu kan. Nah, atau tetangga dengar-dengar naik jabatannya, rasa gak enak. Ini namanya apa? Hasad. Lisan tidak pernah ngomong. Boleh jadi ketemu juga jarang. Ya. Tangan nggak pernah memukul, kaki nggak pernah menendang, enggak. Tapi kita berdosa kepada orang tersebut. Kalau tidak diselesaikan ya di dunia, maka mau tidak mau akan diselesaikan di akhirat. Dan orang yang sudah melakukan dosa boleh jadi azabnya akan Allah berikan di dunia. Ya. Akhirnya usaha jadi macet. Gara-gara apa? Gara-gara hasad dalam hati kepada orang lain, kepada tetangga. Kadang yang disebut dosa itu buruk sangka kepada si A dan si B tetangga kita. Kadang juga merasa saya lebih mulia dari yang lain. Kan? Nah, ini kita berdosa kepada orang yang bersangkutan. Yang dimaksud oleh hati kita. Nah, ini ya dosa yang pertama. Artinya dari jalur hati. Dosa yang kedua kan maklum, sudah difahami oleh kita. Itu dosa yang dilakukan oleh jasmani kita, anggota tubuh kita. Lisan berdusta kepada si A, si B, atau menceritakan aib si A, si B, gitu kan? Nah, atau tangan ini memukul, mencubit, nyocok, gitu kan? Apapun kepada si A dan si B, atau kaki pernah menendang. Hatta bukan cuma menendang orangnya, menendang barangnya dan sebagainya, gitu kan? Kalau benci dalam hati kepada seseorang, kadang-kadang kepada apa yang ia miliki, benci juga. Hatta kepada sendalnya, ya sendal si Anu kurang ajar gitu, ya kan? Sama motornya kempesan kayaknya gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Nah, padahal bencinya sama orangnya, tapi bisa benci kepada apapun yang ada kaitan dengannya. Nah, Allah. Nah, kebanyakan manusia itu mendapatkan musibah di dunia adalah dari dosanya. Karena dia tidak keburu menyelesaikannya dengan Tuhannya. Atau tidak keburu menyelesaikannya dengan orang-orang yang bersangkutan. Nah, ini. Makanya Buya ingat wasiat guru ya, orang tua. Jadi harus sering mengucapkan minta maaf kepada siapapun. Hatta kepada keluarga, hatta kepada anak sendiri. Maafkan Bapak ya. Dari segala kesalahan. Harus sering. Karena dosa itu bisa terjadi kepada anak juga. Ya. Kepada istri, kepada suami, kepada tetangga. Harus sering. Sehingga dulu oleh leluhur kita dibudayakan. Ada budaya salaman setiap habis sholat. Ada enggak? Kita suka ada ya kan di kampung-kampung kan? Jadi habis sholat salaman sallallahu alaihi Muhammad, ada salaman. Itu sebetulnya budaya seperti itu, tapi budaya ini bisa menyelesaikan masalah.
Kadang-kadang kita dengan orang-orang yang biasa suka sholat di masjid, kita punya dosa. Tapi dengan cara seperti itu selesai. Kalau masalah sudah diselesaikan, artinya musibah yang Allah sedang timpakan kepada kita, Allah akan cabut. Yang akan ditimpakan kepada kita tidak akan jadi. Ya, makanya tergantung kepada kita. Perlukah kita halal bihalal atau tidak? Ya silakan. Nah, perlunya salaman. Jum'ah ya itu lebih banyak lagi orang-orang yang berkumpul di situ. Nah, ini dibiasakan oleh para ulama-ulama kita, oleh orang-orang soleh. Maka Buya bahagia sekali ya dengan kegiatan seperti ini, ada halal bihalal, alhamdulillah ya. Terutama Buya yang lebih dulu minta maaf kepada semua hadirin hadirat, bahkan kepada semua umat Islam ya, melalui audio video streaming seperti ini. Ini pakai streaming, yang mendengarkan ini sealam dunia ini yang mendengarkan ya. Bukan cuma di sini, karena di luar sana jauh lebih banyak daripada yang di sini, kan? Ya, yang suka menyimak dari Jepang, dari Amerika, dari Belanda, dari Saudi Arabia, dari Timur Tengah, dari Mesir, bukan se-Indonesia saja yang ikut menyimak kajian-kajian Buya. Sekarang juga alhamdulillah ini di Masjid An-Najm ini banyak yang menyimak. Nah, Buya minta maaf kepada semuanya. Lalu kalau ada pertanyaan, apa perlunya minta maaf kepada orang yang kita kenal juga tidak? Ketemu juga nggak pernah, kan? Nah, ini perlu difahami oleh kita semuanya. Satu, bagi orang-orang ya yang sering melanglang keluar, bagi orang-orang yang sering menyaksikan walaupun lewat media sosial, TV, ya, FB, internet, YouTube dan sebagainya. Apakah tidak mungkin ketika menyaksikan kehidupan si A dan si B, lalu timbul di situ dalam hati kita buruk sangka kepada mereka? Apakah tidak mungkin, kan, kita setelah melihat urusan kehidupan si A dan si B, lalu kita ikut-ikutan menghakimi karena alasan ada berita si Anu melakukan ABCD, padahal kan belum tentu. Dari mana kita tahu belum tentu? Itu kan cuma berita. Kan belum tentu masuk pengadilan tidak diadili sudah atau belum. Bagaimana keputusan pengadilan? Lalu kenapa kita ikut mengadili padahal kita bukan hakim? Ikut mengadili, oh si Anu tuh gitunya, ya. Lebih parah lagi apa? Lebih parah lagi, kita obrolkan lagi kepada yang lain. Dipakai kue dalam pembicaraan, dalam obrolan. Kita suguhkan kepada si A dan si B. Tahu enggak? Saya lihat loh di TV. Ternyata si Anu tuh ini. Ternyata udah diponis enggak oleh pengadilan? Enggak tahu. Kenapa kamu ikut-ikutan? Ya, menghakimi orang lain. Nah, padahal kita enggak pernah ketemu sama dia. Terus bagaimana coba kita minta maafnya? Ketemu juga enggak? Kan lebih sulit sekarang itu. Setelah ada media sosial, memang kebaikan bisa nyebar dahsyat luar biasa, tapi keburukan juga bisa luar biasa loh.
Kita buruk sangka kepada si A dan si B, kenal juga enggak, orang mana itu, enggak tahu. Coba bagaimana kamu menyelesaikannya? Bukankah kalau kamu tidak bisa menyelesaikan di dunia, kamu harus siap diselesaikan di akhirat di hadapan Allah? Mau tidak mau nanti diadili. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan akan kita lihat sendiri. Sekecil apapun keburukan kita akan melihatnya sendiri. Cek orang Sunda mah sarebuk samerang bulu. Maka ketinggali ke orang. Ya. Allah. Nah. Jadi kalau ada bahasa dulu itu sudah tidak bisa terpakai di zaman kita. Apa? Kata orang tua dulu. Awi mah tarapa geret jeung sejen dapuran. Bambu tidak akan bergesekan dengan yang lain rumpunnya. Artinya kalau bergesekan ya dengan yang di rumah, dengan tetangga. Tapi di zaman kita ini enggak gitu. Setelah ada media sosial, malah kita bisa berbuat dosa sama orang yang ada di luar negeri sana, kita juga enggak pernah kenal kok. Dengan suudzon kita, dengan menghakimi yang bukan seharusnya. Ya. Lalu kita menceritakan keaiban orang yang belum tentu dia aib. Ya, itu namanya fitnah. Yang sudah jelas aibnya juga itu namanya ghibah. Ghibah dosa besar, fitnah jauh lebih besar. Ya. Allah. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita banyak melanglang ke sana kemari lewat media sosial itu. Jadi kita bergesekan sekarang ini bukan dengan serumah saja, bukan dengan tetangga saja. Makanya Buya sering mengamanatkan kepada saudara-saudara Buya umat Islam. Salah satu resep ingin selamat agar meminimalisir persidangan kelak yaumul kiamah di hadapan Allah dengan sesama. Apa? Itu punya FB, sering-sering ya kita bikin status saya minta maaf kepada siapapun yang membaca kalimat saya ini, minta maaf kepada semua umat Islam, kepada semua manusia dari segala kesalahan saya dan saya minta halal. Sering-sering. Ingat. Untuk apa? Meminimalisir. Mudah-mudahan lewat kepada orang yang mana kita dulu pernah buruk sangka sama dia. Oh ada kalimat ini, lalu hatinya memaafkan kita. Mudah-mudahan. Ya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ini sangat penting sekali. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah melalui majelis yang agung ini. Nah, kita punya pembekalan untuk kita sampai mati kita ini, pembekalan ini ya, pembekalan ini. Dan kita ini punya bekal untuk dinasehatkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya. Khususnya bagi Buya yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan Buya juga mohon maaf tidak bisa lama-lama karena jam 10 harus sudah manasik haji sekarang di pesantren di Sumedang ya. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali ya, panjang umur semuanya. Buya dari jam 8 kok sudah ke sini sesuai jadwal. Gitu, alhamdulillah ya. Selamat ketemu kembali. See you again ya. Sayonara, sayonara. Naon cenah? Nah, kan? Cek urang Sunda mah sapunyere pegat dan kesehatan, keafiatan dan hidayah dan taufik dari Allah, limpahan nikmat, limpahan rizki, limpahan rahmat, limpahan berkah, dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah,
dari segala penyakit dan wabah, dari kejahatan makhluk yang jahat, dari buruk-buruknya takdir, ya, dan juga keluarga dan keturunan kita oleh Allah dijadikan ahli iman, ahli takwa semua, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhiratnya, di akhir hayat mendapatkan husnul khotimah semuanya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan semuanya dijadikan ahli surga semuanya, dijauhkan daripada siksanya, dijauhkan daripada murkanya. Bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.